Mungkin hari ini kamu tidak sengaja menemukan video ini. Atau mungkin kamu sudah lama mencari sesuatu yang bisa menenangkan hati. Lalu tiba-tiba entah kenapa video ini muncul di berandamu. Kamu pikir ini hanya algoritma YouTube, tapi sebenarnya bukan. Sebab tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang hamba. Setiap pertemuan, setiap kejadian, bahkan setiap kalimat yang sampai ke telinga kita, semua itu sudah tertulis dalam rencana Allah. Dan mungkin hari ini Allah sedang ingin berbicara denganmu lewat cara yang paling lembut. Mungkin kamu sedang berada di masa yang paling berat. Jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga masuk surga. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Utang menumpuk, hati gelisah, tidur tak nyenyak. Kamu mencoba tersenyum di hadapan orang lain. Padahal di dalam dada ada beban yang tidak tahu lagi harus disembunyikan kemana. Engkau berjuang sendirian, menahan tangis, menatap langit, dan bertanya pelan dalam hati. Ya Allah, sampai kapan aku kuat seperti ini? Tapi ketahuilah Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang mengatur waktu terbaik untuk menolongmu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Dekat bukan berarti langsung datang hari ini, tapi dekat karena Allah sedang menyiapkan jalan terbaik dengan cara yang membuatmu benar-benar kembali kepadanya. Setiap air mata yang jatuh karena lelah berjuang tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya karenanya. Jadi lelahmu hari ini bukan tanda Allah marah. Lelahmu adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hidupmu dari dosa, dari keangkuhan, dari kebergantungan kepada manusia. Kamu tahu kadang Allah biarkan sesuatu yang kita banggakan hancur, bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kita sadar bahwa selama ini kita bersandar pada yang salah. Kita terlalu percaya pada manusia, pada harta, pada kekuatan diri sendiri. Padahal semua itu fana. Dan ketika semuanya pergi, hanya Allah yang tersisa. Itulah momen di mana kamu benar-benar mengenalnya bukan lewat teori, tapi lewat luka. Kalau sekarang kamu sedang dalam kesempitan karena hutang, ketahuilah itu bukan hukuman, tapi undangan. Undangan dari langit agar kamu datang lebih dekat. Kadang Allah tahu kalau hidupmu terlalu mudah, kamu tidak akan datang dalam doa yang khusyuk. Kamu tidak akan menangis dalam sujud, tidak akan menengadah dengan sungguh-sungguh. Maka Allah izinkan sedikit luka agar kamu berhenti sejenak dan mendengarkan suara hatimu. Allah berfirman dalam surah Asy-Syarr ayat 5-6, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini bukan sekedar janji tapi penegasan. 2 kali Allah ulangi kalimat itu agar kamu yakin kesulitanmu hari ini tidak datang sendirian. Ia membawa saudara kembarnya kemudahan. Tugasmu hanya satu, bersabar sampai mereka bertemu. Ketika hati terlalu penat, jangan dulu memikirkan semua utang yang belum terbayar. Langkah pertama menuju ketenangan bukan menyelesaikan angka, tapi menyembuhkan dada. Bangun di sepertiga malam, ambil wudhu perlahan dan katakan, Ya Allah, aku datang kepadamu bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengaku. Aku lemah tanpamu. Dalam sunyi malam itu, air mata bukan tanda kekalahan, tapi tanda kehidupan. Karena Allah tidak butuh kata-kata panjang. Cukup hati yang jujur, cukup niat yang tulus, dan Dia akan mendengar bahkan sebelum bibirmu bergerak. Allah berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 16, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Begitu dekatnya Allah hingga setiap getaran dalam dadamu pun Dia tahu. Maka tenanglah, jangan takut. Selama Allah masih memberimu kesempatan untuk bernafas, berarti Dia belum selesai menolongmu. Kadang hidup terasa begitu sempit, seolah semua pintu tertutup. Seolah setiap langkah membawa ke dinding yang lebih tinggi. Dan di saat seperti itu kamu mungkin bertanya, kenapa harus aku? Kenapa harus sekarang? Tapi tahukah kamu? Bahkan para nabi pun pernah merasakan kesempitan seperti itu. Nabi Yunus alaihi salam misalnya pernah berada di dalam perut ikan paus di lautan gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada tempat berpijak, tidak ada manusia yang tahu ia masih hidup. Namun dari dalam kegelapan itu dia berdoa, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan apa yang terjadi? Allah menolongnya. Allah keluarkan dia dari kegelapan itu karena ia pasrah dengan penuh penyesalan dan pengakuan.
Begitulah cara Allah. Kadang Allah biarkan kita sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa kita andalkan agar kita benar-benar mengandalkannya saja. Hutang bukan cuma soal uang. Ia adalah beban yang menguji iman. Ia mengguncang keyakinan, menciptakan rasa takut, malu dan cemas, bahkan membuat seseorang sulit beribadah dengan tenang. Rasulullah pun tidak menganggap remeh perkara hutang. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, beliau bersabda, "Jiwa seorang mukmin masih tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi." Begitu seriusnya perkara hutang di sisi Allah. Sampai-sampai Rasulullah seling berdoa agar dijauhkan darinya. Beliau berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan lilitan hutang." Lalu ketika ada sahabat bertanya, kenapa beliau begitu sering memohon perlindungan dari hutang? Rasulullah menjawab, karena seseorang apabila berhutang maka ketika ia berbicara ia berdusta. Dan apabila ia berjanji, ia mengingkari. Itulah kenapa hutang bisa menjadi ujian yang begitu berat. Bukan hanya karena menekan keuangan, tapi karena ia menguji kejujuran dan kesabaran seorang hamba. Namun, jangan takut. Ujian tidak pernah datang tanpa maksud. Allah tidak sedang menghukummu. Dia sedang memanggilmu. Kalau engkau sedang terjerat hutang hari ini, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Kadang Allah tidak memberi kemudahan langsung, karena Dia ingin memberi pelajaran yang jauh lebih berharga. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22-23. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ayat ini mengajarkan bahwa semua sudah dalam rencananya. Hutangmu, kehilanganmu, kebangkrutanmu, semuanya bukan tanpa makna. Allah ingin kamu belajar bahwa kekuatan sejati bukan ada pada tabungan, tapi pada tawakal. Bukan pada harta, tapi pada hati yang tenang karena yakin kepadanya. Dan kadang justru saat kamu terjerat hutang, kamu jadi lebih sering berdoa. Kamu jadi lebih rajin sholat malam, lebih sadar akan dosa, lebih menghargai nikmat kecil. Bukankah itu semua juga bentuk pertolongan dari Allah? Pernahkah kamu merasa semuanya tertutup? Semua jalan terasa buntu dan kamu hampir menyerah. Disitulah biasanya cahaya mulai muncul. Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya terus dalam kesempitan jika ia masih terus berusaha. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Itu janji Allah, bukan janji manusia. Dan janji Allah tidak pernah gagal. Maka kalau hari ini kamu belum melihat jalan keluar, bukan berarti Allah diam. Dia hanya ingin kamu melangkah sedikit lebih sabar, sedikit lebih yakin. Kadang pertolongan Allah tidak datang dalam bentuk uang atau pelunasan cepat, tapi dalam bentuk hati yang tenang, dalam bentuk kemauan untuk bangkit lagi, dalam bentuk kekuatan baru yang tiba-tiba hadir tanpa kamu tahu dari mana. Itu pun pertolongan, itu pun bukti cinta. Kadang kamu merasa semuanya sudah terlambat. Kamu merasa sudah terlalu jauh dari jalan yang benar. Sudah terlalu banyak salah langkah, sudah terlalu dalam menumpuk kesalahan. Kamu mulai berpikir, masih pantaskah aku berharap pertolongan Allah? Namun tahukah kamu, perasaan itu justru tanda bahwa hatimu belum mati. Masih ada cahaya kecil yang bergetar di dalam dada. Masih ada bagian dari dirimu yang ingin kembali pulang. Selama kamu masih bisa menyesal, berarti pintu itu belum tertutup. Karena Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang ingin kembali. Yang menutup pintu itu bukan Allah, tapi rasa putus asa dalam dirimu sendiri. Kamu mungkin sudah lelah meminta ampun, sudah bosan mengulang doa yang sama, tapi justru di saat itulah kesungguhanmu diuji. Taubat bukan hanya tentang berapa kali kamu jatuh, tapi tentang berapa kali kamu mau kembali berdiri. Ada satu hal yang sering dilupakan orang. Taubat bukan cuma menghapus dosa, tapi juga membuka jalan rezeki. Ketika seseorang benar-benar kembali kepada Allah, hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, langkahnya lebih ringan. Dan di saat itu hal-hal baik mulai datang tanpa disadari. Kadang bukan uangnya yang berubah duluan, tapi cara berpikirmu. Bukan situasinya yang membaik duluan, tapi hatimu yang jadi lebih sabar dan yakin. Dan ketika hati sudah tenang, rezeki mulai mengalir dari arah yang dulu tertutup. Kamu mulai melihat peluang di tempat yang dulu kamu anggap mustahil. Kamu mulai berani berbuat baik lagi. Berani memaafkan diri sendiri. Berani percaya bahwa Allah masih menyayangimu. Dan perlahan hal-hal baik mulai datang. Satu demi satu, ringan, lembut, tapi nyata. Kita sering berpikir bahwa rezeki hanya soal angka, gaji, atau keuntungan. Padahal rezeki adalah segala hal yang membuat hidupmu lebih ringan. Ketenangan hati adalah rezeki, kesehatan, keluarga yang mendukung, teman yang baik,
Bahkan kekuatan untuk terus berharap pun adalah rezeki. Ketika kamu berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, kamu sedang membuka pintu-pintu rezeki yang lebih besar. Sebab rasa syukur mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Yang dulu terasa sempit, kini tampak cukup. Yang dulu terasa kekurangan, kini terasa berkecukupan. Dan dari situ Allah akan tambah lagi nikmatnya. Bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Ada satu keajaiban dari taubat yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketika seseorang sungguh-sungguh kembali kepada Allah, ia merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia ini. Kamu mulai tidur lebih nyenyak. Kamu mulai bisa tersenyum walau belum punya apa-apa. Kamu mulai ikhlas bahkan ketika masih berada di tengah badai hidup. Dan disitulah titik baliknya dimulai. Bukan karena masalahmu langsung selesai, tapi karena hatimu sudah menemukan arah. Kamu tidak lagi mengejar dunia dengan cemas, tapi berusaha dengan tenang. Karena kamu tahu segala sesuatu sudah diatur dengan sempurna. Tobat bukan akhir dari perjalananmu, tapi awal dari hidup yang baru. Hidup yang lebih ringan, lebih bermakna, dan lebih dekat dengannya. Sebelum melangkah, kamu harus menenangkan hatimu terlebih dahulu. Sebab hati yang gelisah tidak akan bisa berpikir jernih. Kamu boleh punya banyak rencana, tapi kalau hatimu masih penuh ketakutan, langkahmu akan berat. Mulailah dengan berdamai dengan kenyataan. Ya, mungkin sekarang kamu masih terbelit hutang, masih bingung harus mulai dari mana. Tapi tenangkan dirimu dulu. Tarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan. Katakan dalam hati, aku tidak sendiri, aku masih punya Allah. Kalimat sederhana itu bisa menjadi sumber kekuatan luar biasa kalau kamu benar-benar meyakininya. Ketika hati sudah tenang, pikiran akan lebih terbuka. Kamu mulai bisa melihat bahwa setiap masalah selalu punya jalan keluar. Meski kecil, meski samar, tapi ada. Langkah kedua adalah berhenti menyalahkan. Berhenti menyalahkan keadaan orang lain, bahkan diri sendiri. Kamu tidak akan bisa melangkah maju kalau terus menatap ke belakang dengan penyesalan yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jadikan itu pelajaran bukan beban. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai perubahan. Kamu hanya perlu mau berubah. Maafkan dirimu. Maafkan orang-orang yang pernah membuatmu jatuh. Dan dari situ kumpulkan keberanian untuk melangkah kecil sekecil apapun itu. Perubahan tidak selalu harus besar. Kadang cukup dengan satu keputusan kecil yang dilakukan dengan ikhlas, hidupmu bisa berbalik arah secara perlahan. Setelah hatimu tenang dan dirimu berdamai, saatnya mulai menyusun langkah keluar dari kesempitan itu. Tidak perlu terburu-buru. Mulailah dari yang paling bisa kamu lakukan hari ini. Tulis semua kewajibanmu. Lihat dengan jujur berapa banyak yang harus diselesaikan. Lalu niatkan bahwa setiap rupiah yang kamu bayarkan adalah bagian dari ibadahmu. Jangan fokus pada besarnya hutang, tapi fokus pada kesungguhanmu untuk melunasinya. Kadang Allah menilai bukan dari hasil akhirnya, tapi dari niat dan usaha yang terus kamu jaga. Sambil berjalan, jangan tinggalkan doa. Karena doa yang tulus bukan sekadar permintaan, tapi pengakuan bahwa kamu lemah dan butuh pertolongan. Dan pengakuan seperti itu justru yang membuat Allah paling dekat denganmu. Setelah semua yang bisa kamu lakukan telah kamu lakukan, maka langkah terakhir adalah ikhlas. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas artinya kamu tetap berusaha tapi berhenti merasa takut dengan hasil. Kamu tahu bahwa apapun yang terjadi itu bukan akhir, tapi bagian dari proses menuju kebaikan. Ketika kamu sudah sampai di titik itu, keajaiban biasanya datang dengan cara yang tidak kamu duga. Tiba-tiba ada jalan baru, ada rezeki kecil yang datang entah dari mana. Ada orang yang membantu, ada peluang yang muncul. Itu semua bukan kebetulan, itu adalah bukti bahwa Allah selalu menepati janjinya kepada hamba yang sabar dan berusaha. Dan kamu akan sadar ternyata yang dulu kamu anggap buntu sebenarnya hanyalah jalan yang menunggu kamu kembali kepadanya terlebih dahulu. Akan tiba waktunya ketika semua rasa sesak yang dulu menangmu mulai perlahan memudar. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Kamu membuka mata dan entah kenapa ada rasa tenang yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Mungkin hutangmu belum sepenuhnya lunas, mungkin masalah belum sepenuhnya pergi, tapi ada sesuatu yang berubah. Hatimu kini lebih kuat, lebih sabar, lebih siap untuk menerima apapun yang akan terjadi. Ketenangan itu bukan datang karena keadaanmu membaik, tapi karena kamu sudah mulai memahami arti sebenarnya dari berserah diri. Dan di sanalah keajaiban sesungguhnya dimulai. Dulu kamu mungkin sering berlari, mengejar dunia, mengejar waktu, mengejar pengakuan dari manusia. Tapi sekarang kamu mulai berjalan lebih pelan. Kamu mulai menikmati setiap detik perjalanan hidupmu dengan kesadaran baru. Kamu belajar bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian. Dan tidak semua yang datang adalah keberuntungan. Ada hal-hal yang Allah berikan untuk menumbuhkanmu, dan ada pula yang diambilnya untuk menyelamatkanmu.
Kini setiap pagi bukan lagi waktu untuk panik, tapi saat untuk bersyukur karena kamu masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Setiap malam bukan lagi waktu untuk cemas, tapi waktu untuk menenangkan hati dalam doa yang lembut dan penuh makna. Ketika kamu mulai sembuh, kamu akan menyadari satu hal. Ternyata kedamaian yang kamu temukan tidak hanya untukmu. Kamu akan melihat orang lain yang kini berada di posisi yang dulu kamu rasakan. Mereka kelelahan, kebingungan, terjebak dalam lingkaran yang sama, dan hatimu akan tergerak ingin menenangkan mereka sebagaimana kamu dulu ditenangkan oleh Allah. Maka mulailah menyebarkan ketenangan itu. Bukan dengan kata-kata yang tinggi, tapi dengan sikap yang lembut. Bukan dengan natih sayang dan teladan. Karena kadang kehadiran yang tenang bisa lebih menyembuhkan daripada 1000 kalimat motivasi. Dan mungkin melalui kamu Allah sedang ingin menolong orang lain. Sekarang kamu tahu bahwa selama ini semua kesulitan bukan untuk menjauhkanmu dari rahmat Allah, tapi justru untuk menarikmu lebih dekat. Kalau pernah tersesat, tapi setiap langkah salah itu membawamu pada kesadaran baru. Kamu pernah jatuh, tapi setiap luka itu ternyata sedang membentuk hati yang lebih lembut. Dan kini kamu berjalan bukan lagi dengan takut, tapi dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi selama kamu bersama Allah, kamu tidak akan benar-benar kehilangan arah. Pulanglah kapanpun kamu merasa jauh karena pintu itu tidak pernah tertutup dan Allah tidak pernah lelah menunggu hambanya kembali. Tak peduli seberapa jauh kamu pernah pergi. Jika kamu masih mendengarkan sampai akhir, maka ketahuilah ini bukan sekedar video. Ini adalah tanda bahwa hatimu sedang siap untuk memulai lembaran baru. Mulailah lagi dengan langkah kecil. Jangan takut untuk mengulang dari awal. Karena setiap awal yang dilakukan dengan niat baik akan selalu berakhir dengan keberkahan. Dan bila suatu hari nanti kamu sudah berhasil keluar dari semua kesulitan, ingatlah masa-masa ini. Masa di mana kamu hampir menyerah tapi memilih untuk bertahan. Itulah momen yang akan selalu mengingatkanmu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahwa setiap air mata yang dulu jatuh diam-diam tidak pernah sia-sia. Dan bahwa semua yang kamu alami bukan hukuman, tapi cara lembut Allah mengajarkan cintanya padamu. Selamat datang di hidup yang baru. Hidup yang lebih tenang, lebih sederhana, dan lebih dekat dengan Tuhanmu. Dan semoga setiap langkahmu ke depan dipenuhi cahaya. Karena kamu sudah melewati malam yang panjang dan fajar kini telah tiba.